Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naila dan di samping saya sudah ada narasumber yaitu Kak Rofik. Dan untuk Kak Rofik silakan memperkenalkan diri agar teman-teman tahu lebih dalam tentang Kak Rofik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aun Rofik, biasa dipanggil Rofik katanya. Nah, saya dari alamat dari Japura Kidul, Blok Manes 2, Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Terus kebetulan saya masih single, ya. Kebetulan saya masih single. Mungkin cukup ya perkenalan kali ini ya. Oh, pekerjaan ya, sorry. Iya, pekerjaan saya sebagai guru honorer. Terus udah cukup itu aja. Nanti lebih lanjutnya di itu aja. Terima kasih untuk Kak Rofik. Pada podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang pemilihan karir demi memenuhi tugas kuliah BK Karir. Dan pasti akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan untuk narasumber kita yaitu Kak Rofik. Mulai saja ya pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pertimbangan apa aja kalau boleh tahu yang membuat kakak memilih pekerjaan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya jawabnya dengan apa adanya ya. Mungkin pekerjaan yang sekarang bisa dikatakan guru ya, itu lalu lalang dari beberapa profesi saya sebelumnya, dari putus kuliah, pernah putus kuliah juga karena galau lah, asa labil. Di situ pernah berdagang juga, pernah berdagang, terus lama alhamdulillah punya dagangan sendiri. Terus setelah itu kerja atau di dunia pekerjaan di pabrik. Waktu itu 2014 kita di salah satu PT yang ada di Jakarta dan di Mayoran selama 9 bulan. Terus setelah itu karena basic saya kan di organisasi ya, apalagi organisasi waktu SMA, mungkin di SMA itu ya aktif di organisasinya. Terus masuk ke pelatihan satpam sewilayah Jabodetabek, alhamdulillah masuk. Terus kerja di dunia perhotelan, salah satunya di satpam itu saya selama 6 bulan. Jadi 9 bulan tambah 6 bulan, nggak tahu berapa bulan kan, mungkin 13 atau berapa lah, kita nggak pulang ke Asjam. Nah, setelah lama lalu lalang di dunia metropolitan, kita pulang karena paksaan, mungkin ya, paksaan dari orang yang telah meninggal mungkin. Jadi waktu akhir-akhir kita kerja di hotel itu kira-kira 1 mingguan. 1 mingguan itu kita tidur gak pernah nyenyak. Sehari itu maksimal tidur cuma 2 jam. Dan di 2 jam tersebut mimpinya sama. Di dalam mimpinya sama, terus situasi dan kondisi di mimpinya sama. Terus bapak saya ngomongnya sama, cuman beberapa kata. Boleh diomongin katanya ya? Boleh ya? Jadi di situ almarhum bapak saya ngomong, "Cung," kalau bahasa ininya, bahasa Jawanya ya. "Cung, lagi apa Ira nih kayak?" Itu di tempat Ira, kajian Bali. Kalau di bahasa Indonesia kan, "Kamu lagi ngapain di sini? Di sini bukan tempatnya kamu, segera pulang," katanya seperti itu.
dan kata itu selalu selalu berulang kali selama kira-kira 6 hari lah, 6 hari di jam yang sama, di waktu yang sama saya tidur dengan mimpi yang sama juga. Jadi wah, kata saya udah nggak bener ini, udah harus pulang. Jadi pas itu pulang baru kita lanjut kuliah lagi. Alhamdulillah di tahun 2019 itu kita ikut ke salah satu 2019 pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Kita ikut di situ, ketemu sama orang baik, ngomong bahwa Dek, kamu ikut saya ya, namanya Bapak Abdullah MPD yang sekarang jadi kepala sekolah MABC ya. Beliau menyatakan bahwa suruh ikut terus ke yayasannya beliau. Jadi sampai sekarang saya di sana, di MI Al-Usama gitu. Iya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya itu relate juga sama kehidupan saya, ya sangat nggak relate mungkin ya, karena basic kita aja basic nggak mau diatur, malah jadi guru gitu kan. Itu sih. Jadi perjalanannya cukup struggle ya. Betul. Tapi mungkin ini yang terbaik. Betul. Baik. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua ya? Boleh. Pertanyaan kedua yaitu pekerjaan kakak sendiri yang sekarang itu sudah sesuai minat, bakat sama kepribadian kakak sendiri? Kalau misalkan minat, bakat dan kepribadian itu sangat mohon maaf ya, mungkin sangat tidak sesuai dengan kehidupan saya, karena menurut saya pribadi pekerjaan yang sekarang saya adopsi atau saya lakukan atau guru itu bukan ajang untuk dimaterialisasikan atau kita di sini nyari uang gitulah, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya sudah sesuai enggak, belum sesuai atau tidak sesuai, terus kita nyambinya di beberapa freelance, kayak salah satunya disebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, salah satunya di KPU, terus di proyek-proyek, ikut proyek juga. Ikut proyek bukan yang jadi tukang bangunannya bukan ya, tapi yang pengadaannya. Terus apa lagi? Masih banyak lagi. Mungkin kita cari kehidupannya dari situ. Bisnis juga Pak? Bisnis terus di perjalanan itu ada beberapa klien atau ada beberapa orang yang senang dengan kepribadian saya. Salah satunya dosen dan senang ya, mungkin sampai sekarang masih enak ngobrolnya. Masih berhubungan baik sama beliau. Terus di samping itu kita punya hobi membaca. Saya setiap hari itu minimal 30 menit, minimal waktu wajib saya membaca 30 menit. Di situ Itu rutin Pak? rutin setiap hari. Terus di situ karena kita senang membaca jadi dunia saya itu harus setidaknya mengikuti. Ya contoh misalkan kita senang baca, senang juga game. Ya jadi nggak sinkron sama yang ininya. Kita senang ngegame, boleh ngegame itu buat refresh otak, dan saya ngegame itu buat salah satu metode untuk mendekati beberapa orang yang susah diajak ngobrol. Contoh kayak anak-anak
susah diajak ngobrol atau nantinya itu mau pengen nggak mau ya nggak mau saya lagi senang dengan dunia saya yaitu mungkin ini jadi media saya untuk mendekati mereka. Dan alhamdulillah di Japura juga mungkin teman-teman kalau misalkan mau main boleh. Di Japura itu ada salah satu kumpulan atau organisasi namanya itu Lentera Baca. Lentera Baca itu alhamdulillah dari keresahan teman-teman saya ya dari keresahan teman-teman saya jadi bikinlah kita Lentera Baca. Lentera Baca itu perpustakaan keliling. Itu keliling untuk wilayah Asjab aja. Jadi Sampai sekarang teman-teman yang wilayah Asjab boleh untuk perkumpulan Lentera Baca. Sambil minum ya? Silakan Kak. Tapi dengan kesibukan kakak freelance terus itu untuk menjadi guru itu masih fokus atau bagaimana? Kakak membagi waktu. Betul. Fokus untuk semuanya. Menarik pertanyaannya. Jadi gini, saya punya sebuah tulismen atau catatan lah katakanlah. Kita katakan aja catatan. Freelance yang saya terima itu pasti jamnya itu jam siang, jam 12 ke atas. Jadi nggak ganggu ngajar dan lain-lain. Pokoknya jam wajib itu jam 7 sampai jam 12 nggak boleh diganggu gugat, itu buat ngajar. Dari jam 13.00 sampai 13.30 itu waktu wajib saya untuk membaca. Jadi sudah ada jadwalnya sendiri ya? Iya. Jadi udah diatur lah itunya. Sampai sore nanti kita kemana itu semua udah ada. Kamu sih sudah sesuai jadwal atau sudah punya prinsip sendiri untuk tetap fokus mengajar walaupun di tengah kesibukan gitu kan ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih proses kakak bisa mendapatkan pekerjaan yang sekarang, boleh diceritain nggak? Ya mungkin tadi sudah sudah disepil ya, di awal itu kerjaan saya yang sekarang itu mungkin karena udah capek mungkin udah capek di luar dan lain-lain, terus tuntutan dari keluarga juga ngajar baik bisa urip berkah katanya seperti kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kamu ngajar aja biar hidupnya berkah, bukan dari berkah dalam tanda kutip itu bukan uang dari itunya ya, tapi kita menyampaikan ilmu ke anak-anak. Nah anak-anak yang mungkin pernah diajar sama saya itu mendoakan saya mungkin kata ibu seperti ini biar hidupnya berkah, terus nanti kalau kamu keluar dapat rezekinya juga berkah seperti itu. Ini jawabannya juga cukup sinkron untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang kakak kan sekarang sudah menjadi guru. Betul. Nah ini pertimbangan kakak sendiri atau ada dorongan atau motivasi dari orang tua atau keluarga? Yang sekarang pekerjaan saya yang sekarang bisa dikatakan itu dorongan dari orang tua karena mungkin orang tua dulu kan mungkin taunya cuma guru terus di pabrik dan lain-lain gitu kan. Jadi dorongan dari orang tua untuk kita ngajar katanya yaitu yang tadi sudah dikatakan mungkin hidupnya nanti berkah walaupun dapatnya sedikit katanya seperti itu. Berarti termasuknya tuh dorongan dari orang tua ya. Betul. Tapi kan orang tua pasti punya cara terbaik untuk anaknya, untuk masuk jalan ke anaknya. Artinya kakak bisa mewujudkan keinginan orang tua untuk menjadi guru, tapi
sekali tidak memutus kemungkinan untuk mengejar keinginan kakak yang lainnya. Baik, kalau selanjutnya pekerjaan kakak sekarang udah sesuai sama impian kakak sebenarnya enggak? Kalau dari pembahasan kita yang dulu kan yang tadi itu mungkin udah ketebak jawabannya apa, tapi bolehlah diceritain Boleh, gitu. boleh. Aslinya mimpi terbesar kakak itu apa? Mimpi terbesar saya jujur ya, karena saya dapat petuah dari kiai saya itu, kalau misalkan kamu jadi santri, ya, kalau kamu jadi santri kamu harus bisa segala-galanya, bisa ngajar, bisa diajar, bisa politik, bisa ya segala lini kamu harus bisa. Jadi multi talent, talent itu salah satunya mungkin saya sangat menarik itu di dunia politik. Ya, jadi dunia politik ini menarik. Jadi mungkin impian terbesar saya itu menjadi politikus mungkin. Ada keinginan untuk kuliah Di politik, ya? mudah-mudahan lagi mau berjalan. Lagi mau berjalan. Jadi nanti nggak sinkron antara S1 sampai S2 nya. Apa masih itu kan bisa berjalan Betul. bersamaan Betul. ya. Lalu selanjutnya itu dari pekerjaan kakak yang sekarang kan guru, itu sebelumnya pernah ganti pekerjaan yang lain, dan kalau boleh tahu itu kenapa ganti gitu? Misalnya kakak tadi keluar dari pekerjaan ini faktor apa? Oke. Dari pekerjaan atau profesi saya sebelumnya itu mungkin ada beberapa, mungkin ada 4 atau 5 profesi mungkin ya, yang mungkin sebagian aja kita sepil dari jualan ya, dari jualan itu keluar SMA saya jualan alhamdulillah pendapatannya lumayan bisa lah buat hidup di Jakarta, buat kontrak, terus bisa beli motor juga waktu itu. Terus mungkin saya masih muda, saya jenuh Waktu itu waktu jualan saya jenuh, saya nggak bisa kayak gini aja. Jadi kita nyambi sama kuliah di Jakarta, ya Jakarta itu saya nyambi sama kuliah. Berjalan kira-kira setengah tahun, terus ketemu sama nggak rame lagi mungkin ya, jadi pendapatannya kurang, kita langsung banting setir ke kerja, karena buat ngirim ke rumah sama buat bayar kuliah itu kan di Jakarta tahu sendiri kan hidupnya juga kan mahal gitu kan. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu kakak kuliah di mana? Di Borobudur. Iya, di Jakarta Pusat. Itu jadi di situ pernah, di UNJ juga pernah cuma 2 bulan. Oh, jadi mencoba kuliah di Borobudur UNJ. Iya. Jadi Gimana? terus akhirnya kita lulusnya di Cirebon. Cirebon itu di mana? Cirebon juga banyak. Di mana? Pernah di IM, pernah juga di BBC, terus di Islamic Center juga pernah, terus lulusnya di sini di Pertapatan. Oh, nanti Pertapatan. Berarti kakak juga pernah menjadi mahasiswa di Iya. UI BPSC. Iya, tahun 2018-19 ya. Berarti kakak lulus kuliah tahun 2020. Terus Iya, angkatan COVID jadi nggak itu sudah. lalu mau melanjutkan lagi Mau S2. melanjutkan. Amin, semoga sesuai apa yang diinginkan. Terus selanjutnya itu apa nih impian terbesar kakak untuk diri kakak sendiri, untuk keluarga, untuk masa depan kakak? Simpel sih. Impian saya itu dari dulu mungkin relate sama hidup saya sekarangnya. Impian saya dari dulu itu cuman bermanfaat untuk orang sih. Ya, jika kita bermanfaat untuk orang, mungkin semuanya nanti kita mau ini mau itu dan lain-lain. Mungkin nggak ada impian yang
perlu kita kejar di dunia ini. Misalkan saya mau jadi mau jadi kepala desa atau mau jadi apa, di benak saya sedikit juga impian saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya jika tidak bermanfaat untuk orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Mungkin itu salah satu petuah dari almarhum bapak saya dan dipakai sama saya sekarang. Jadi nggak ada kemauan atau keinginan yang perlu saya capai apapun itu. Jadi ya ngalir aja. Yang penting kita nyari makan halal, dapat ini bareng-bareng sama teman minta tolong, ayo, itu sih. Jadi Bapak nggak ada kayak misal profesi apa yang ingin Bapak jadi? Nggak ada sih. Tapi meskipun Kakak sekarang emang sudah menjadi profesi guru, profesi yang lainnya, tapi Kakak tetap ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Betul. Emang sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat orang lain. Ada pesan atau pesan untuk teman-teman generasi Gen Z gitu Kakak? Betul. Gimana? Terima kasih. Pesan dari saya generasi milenial ya. Kita generasi milenial, di atasnya itu kan ada generasi Gen Z, di bawahnya ya. Di bawahnya ada generasi Gen Z. Jangan pernah menjudge orang itu dari luarnya saja. Jangan-jangan orang tersebut adalah orang istimewa. Satu itu. Terus yang kedua, kebiasaan buruk. Maaf ya, kalau bisa kesinggung. Kebiasaan buruk Gen Z itu sangat, mohon maaf kalau misalkan namanya ada kasar, sangat menekankan gadget. Jadi segala-galanya itu pasti ada di sini, ada di gadget. Padahal saya pribadi dengan pencapaian saya yang sekarang, ya mungkin ada tanggung jawabnya di gadgetnya juga, tapi tidak semuanya itu bisa diakses di sini. Ketika kita sedang ngobrol, tolonglah, biasanya gadgetnya HP-nya nanti dulu. Nah itu kan mungkin nanti bisa dikatakan bahwa akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi akhlak dulu, baru nanti kita berilmu. Seperti itu. Terima kasih. Pesannya bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya gitu kan. Dari pelajaran yang bisa kita ambil mungkin tentang karir ya Kak. Jadi karir itu tidak cuma berupa profesi gitu ya. Kita menjadi orang yang bermanfaat juga itu termasuk karir yang baik gitu. Karir yang baik, dan menurut saya karir yang tertinggi itu. Iya, karir yang tertinggi menurut narasumber kita Kak Indrofik yaitu bermanfaat bagi orang lain. Betul. Terima kasih untuk Kakak. Semoga semakin lancar usahanya, pekerjaannya dan cita-citanya. Mau menyampaikan juga ke teman-teman yang nontonnya. Teman-teman jika mau main ke Asjam, main ke Lentera Baca. Iya, ke Lentera Baca. Mari kita diskusi bareng-bareng apa yang bisa kita diskusikan, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, apa yang bisa kita apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat biar bermanfaat ilmunya, seperti itu. Terima kasih Kak Indrofik, ini sangat-sangat bermanfaat, menambah ilmu juga untuk kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Kita tutup podcast kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.